Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah teras dakwah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pada sore hari ini, yaitu bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa ini? Tunjuk jari, jangan seperti kur. Tanggal berapa? Akhwat, tanggal berapa? 9 apa? 9 Oktober. Keliru. Ada yang membenarkan? Tanggal berapa, akhi? Mas? Masya Allah, ini Mas Ilyas mana ini? Tanggung jawab ini. 10 Safar. Siapa yang jawab benar tadi, tunjuk jari. 10 Safar 1441 Hijriah. Hari apa? Hari Kamis. 10 Safar 1441 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019. Begitu yang benar. Betul? Kita jangan sampai lupa terhadap kalender kita sendiri sebagai umat Islam. Hafal bulan-bulannya? Siapa yang hafal? Tunjuk jari. Saya kasih hadiah. Salah tidak dosa, benar dapat hadiah dan pahala. Silakan. Cepat, keburu Isya ini. Mas, pakai kacamata ragu-ragu gini. Yang belakang ada? Iya, Mas siapa namanya? Mas Alam. Bulan-bulan dalam Islam sebutkan. Ya. 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 Iya, sini kasih hadiah. Masya Allah. Kameramen ini kasih hadiah nih. Khamsina mi'ah. Kameramen, Mas Aan, jazakallahu khairan. Ini buat bekal untuk menikah. Iya, jazakallahu khairan. Mas, ke kamera dulu Mas, lambaikan kamera. Ya. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa berkumpul dalam keadaan aman. Ya, aman, Masya Allah. Tidak ada ancaman, tidak ada gangguan, tidak ada larangan. Dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tidak kekurangan bahan makanan. Dan nikmat yang paling besar adalah hidayah Islam dan iman yang semoga senantiasa kita pegang sampai hembusan nafas terakhir kita di kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya,
kepada para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, saya pengajian di Potorono, di Kota Gede, di Karangkajen, di Kauman, kebanyakan jamaahnya itu simbah-simbah yang sepuh dan ibu-ibu jelita. Tahu jelita enggak? Kenapa itu tadi? Jelang 50 tahun. Ya. Insya Allah sudah bau tanah. Antum juga ya, belum tentu yang masih muda belakangan. Tapi alhamdulillah, masya Allah, di teras dakwah ini jamaahnya masih syabab, MC-nya juga masih syabab, belum menikah, masih muda-muda. Saya teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi yaumi dhilli illa dhillah. Sab'atun, 7 golongan yang akan ditolong oleh Allah. Yudilluhumullahu, yang akan ditolong oleh Allah pada suatu hari di mana tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah asyabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu pemuda-pemuda yang dihabiskan usianya dan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga panjenengan semua termasuk dari pemuda-pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Amin, Allahumma amin. Sudah ngaji gratis plus sego macan ya, gratis plus kopi plus susu nanti, plus bisa langsung ta'aruf dengan jamaah akhwat. Bisa enggak Mas? Bisa. Ada Bisa. teras ta'aruf, Ta'aruf yang syar'i ya. Ini buat Mas Afif terutama. Ustadznya juga enggak apa-apa. Kalau pantas, tapi sudah enggak pantas. Intinya satu niat kita ke sini adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan faqihkan dalam masalah agama. Jadi orang yang nasibnya baik itu tandanya adalah paham dalam masalah agama. Ya, dong, paham, tahu mana yang benar, mana yang salah, dan bisa melaksanakan sekaligus mengamalkannya. Dan orang untuk paham agama tidak bisa tidak melainkan harus duduk dalam majelis taklim, harus ngaji. Tidak bisa kitabnya dibakar kemudian bombonya itu diminum langsung pinter, atau ngimpi langsung pinter, enggak bisa. Al ilmu bitta'alum, yakni ilmu itu harus dengan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita semua pada sore hari ini dengan amal soleh yang diterima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini yang sudah disampaikan oleh Mas Afif tadi, kita akan mengkaji apa judulnya? Yaitu waspada paham Abu Jahal. Betul. Mewaspadai pemahaman atau paham Abu Jahal gaya baru atau di era modern. Kenapa jamaah sekalian? Karena Abu Jahal walaupun sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu kurang lebih, itu pemikirannya, pemahamannya masih terus diikuti ya oleh orang-orang sekarang, orang-orang modern dengan bahasa-bahasa baru, dengan redaksi-redaksi yang seolah-olah intelek, seolah-olah hebat. Padahal kalau kita mempelajari Islam, mempelajari sejarah Islam, mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari akidah Islam yang benar, maka sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang sekarang berkembang kurang lebih hanyalah mendaur ulang dari pemikiran Abu Jahal ya,
yaitu musuh dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Jahal ini namanya adalah Umar bin Hisam, ya, dari Bani Makhzun, ya, yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, ya, dengan bapak kebodohan. Oleh karena itu nama Abu Jahal ini tidak termaktub secara langsung di dalam Al-Quran, ya, tidak sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah, ya, itu namanya ada di dalam surat Al-Quran. Kalau Abu Jahal tidak ada, tetapi para mufassirin mengatakan di dalam Quran surat As-Surah ayat 31 dikatakan, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, ya, wa kafa bi rabbika huda wa nasyira, ya, dan kami jadikan di dalam setiap nabi, ya, kami jadikan di dalam setiap nabi itu ada musuhnya dari kalangan orang-orang yang mujrimin, orang-orang jahat, orang-orang pendosa, ya. Jadi nabi saja pasti ada musuhnya, apalagi apabila kita mengikuti risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti sudah sunatullah juga akan punya musuh dari kalangan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, dan hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk dan pertolongan. Ya, akan saya sampaikan, ya, sebuah cerita yang berasal dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana di dalam cerita hadis ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari bapaknya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, cerita tentang kematian paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman Abu Thalib, ya, di mana Abu Jahal, ya, di situ hadir, ya, hadir mempengaruhi Abu Thalib saat-saat menjelang kematiannya. Karena Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nasabnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi ibunya Rasulullah, ya, itu kakak adik dengan Abu Thalib, ya. Dan Abdul Muthalib itu menikah dengan Fatimah, punya anak 3, namanya Abu Thalib, kemudian ibunya Rasulullah, kemudian Az-Zubair. Jadi antara ibunya Rasulullah dengan Abu Thalib itu kakak beradik, ya. Saya bacakan ceritanya di sini, ya, mohon untuk disimak. Lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Abu Thalib akan meninggal dunia, sakaratul maut, akan wafat, ya, free shock, ya, tanda-tandanya sudah lemes, kakinya sudah dingin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar pamannya yang sangat dicintai akan meninggal dunia. Sudah tanda-tanda mau mati sudah kelihatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada suatu hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Kalau tadi 1 golongan itu adalah pemuda yang menghabiskan atau menyibukkan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Golongan yang lain adalah warajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Maksudnya adalah yang senantiasa berusaha menjaga sholat 5 waktu di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini bagus sekali membiasakan diri untuk sholat 5 waktu berjamaah, khususnya bagi laki-laki ya. Kalau sholat di masjid, jangan di rumah, jangan di kos-kosan, tapi berusaha untuk keluar ya, di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sholat subuh ya. Sholat subuhnya yang tadi pagi di masjid siapa? Tunjuk jari. Siapa? Ini yang pertama ini. Sini mas, saya kasih hadiah. Masya Allah. Kameramen. Siapa namanya? Sohib. Masya Allah, Mas Sohib. Salaman mas. Semoga istiqomah ya Mas Sohib. Sohib, sahib. Sahabat itu sahib, senantiasa mempengaruhi atau menarik. Oleh karena itu bergaulah dengan sahabat-sahabat yang baik seperti Mas Sohib ini. Jangan bergaul dengan sahabat yang karakternya seperti Abu Jahal. Kita lanjutkan. Tadi saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dari bapaknya. Lama hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'a indahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Abu Talib ya, pamannya Nabi, yaitu saudara dari ibunya yang sangat dicintai, di mana Nabi dakwahnya senantiasa didukung, dilindungi, bahkan senantiasa orang-orang yang memusuhinya itu tidak berani karena perlindungan dari Abu Talib. Namun banyak para sahabat memeluk Islam melalui dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pamannya ini sampai mau menjelang matinya pun ternyata belum memeluk Islam. Oleh karena itu Rasulullah bergegas, bersegera untuk mendakwai pamannya. Di saat-saat yang terakhir beliau mendekati pamannya yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia. Akan tetapi ya, wa indahu, di sisi paman Abu Thalib tersebut ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal ya. Ada Abu Jahal, di mana Abu Jahal ini adalah tokoh kafir Quraisy ya. Abu Hakam atau Abu Jahal. Abu Hakam karena dia orangnya bijaksana, sering diajak berdiskusi oleh kaum Quraisy walaupun usianya masih 40 tahun, tetapi karena orangnya terkenal bijaksana ya. Tetapi dia adalah tokoh kafir Quraisy yang senantiasa memusuhi dan menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk di sebelahnya Abu Thalib yang mau meninggal dunia. Kemudian mengetahui keadaan demikian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya merasa khawatir dan cemas. Jangan-jangan nanti dipengaruhi oleh kedua sahabatnya itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera berdakwah kepada pamannya, membujuknya dan merayunya dengan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah yang dengan satu kalimat ini dapat jadikan hujah
atau pembela bagiku di hadapan Allah atas keislamanmu. Tetapi Abu Jahal, sahabatnya Abu Thalib, dia pun ikut mempengaruhinya. Apa yang dia katakan Abu Jahal kepada Abu Thalib? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan membenci, meninggalkan atau menghindari millah, agamanya, ideologinya Abdul Muttalib? Ya, atarghabu an itu artinya benci. Seperti dalam hadis, man raghiba an sunnati, lanjutnya apa? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golonganku. Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, apakah kamu akan membenci millahnya Abdul Muttalib, agamanya keturunan Abdul Muttalib, agama yang sudah turun temurun dari nenek moyang, yang sudah mentradisi, yang sudah menusantara, ya, Islam Nusantara. Kira-kira begitu sekarang bahasanya. Beda sedikit tapi sama. Ya. Keren ini. Islam Nusantara keren. Yang abal-abal itu yang dari Arab itu. Ya. Pernah mendengar kalimat seperti itu? Iya, yang belum lama datang ke Vatikan itu berjabat tangan dengan Yun Sewu. Ini di live enggak ini? Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Nabi saja punya musuh, apalagi pengikutnya Nabi. Ya, yang baru saja pulang dari Vatikan itu pernah ngomong, Islam yang keren itu ya Islam Nusantara, Islam yang sesuai kebangsaan kita, tradisi kita, ya, bukan Islam yang dari Arab, yang abal-abal itu. Ini sama dengan perkataan Abu Jahal kepada Abu Thalib, ya. Abu Thalib, kamu kok mengikuti Islamnya Muhammad yang kemarin sore, agama baru dari Quraisy? Kita kan sudah punya agama yang millah yang keren, yang sudah turun temurun, yang hebat, yang sudah mentradisi, yakni millahnya Abdul Muttalib. Kamu membawa agama yang baru, yang radikal, ya, dari Arab, ya. Lalu Abu Thalib gusar kembali dan Rasulullah menyampaikan bahasa yang kedua kalinya, diulanginya lagi. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah, sampai 3 kali. Rasulullah menasihati Abu Thalib, wahai pamanku, bilang la ilaha illallah terakhir kalinya sebelum kau meninggal, agar dengan kalimat la ilaha illallah ini, dengan kalimat tauhid ini, ya, yang benci kalimat tauhid itu ya hanya Abu Jahal itu, ya, kalimat tauhid dibenci, ya, bendera tauhid juga di apa mas? Tadi apa itu? Ya itu juga sama itu. Anak cucunya Abu Jahal itu benci kalimat tauhid. Kalau yang bintang-bintang itu dibiarkan, nggak berani. Ya. Kalau yang kalimat tauhid itu menakutkan. Ini bahaya ini. Agama baru, agama radikal ini. Ya, tauhid. Sama, Abu Jahal pun mempengaruhi Abu Thalib kembali, sampai Nabi SAW mengatakan 3 kali kalimat tauhid kepada Abu Thalib. Akan tetapi fa'ada faka'ana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib
wa ba'a yaqulu la ilaha illallah, akan tetapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya enggan untuk mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dia meninggal dunia di atas kekufuran, di atas kekafirannya, dan belum mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih sekali, dan beliau mengucapkan la astaghfiranna laka ma lam unhanganka, saya akan memohonkan ampun untukmu, untuk Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, akan dimintai ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unhanka, selama aku tidak dilarang. Kemudian ya, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan ayat Quran surat At-Taubah ayat 113, menegur langsung Rasulullah yang akan mendoakan pamannya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, musyrik, dengan berfirman makana lin nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, dan tidaklah boleh, tidaklah pantas bagi Nabi ya dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan saudara-saudaranya atau orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir walaupun saudaranya. Dan ini ayat termasuk larangan bagi kita semua untuk mendoakan siapapun yang meninggal dunia dan dia kita ketahui dalam keadaan kafir atau musyrik ya, walaupun itu adalah karib kerabat kita. Seperti Rasulullah SAW dilarang untuk mendoakan pamannya Abu Thalib. Tidak boleh misalkan ada tetangga kita yang kafir kemudian meninggal dunia, kita kirim karangan bunga ya, selamat jalan, semoga tenang di perjalanan, diterima di sisi Tuhan, misalkan kirim karangan bunga ya, tidak boleh. Kalau tetangga takziah silakan, tapi mendoakan tidak boleh. Ini sudah masuk perkara akidah. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun dilarang untuk mendoakan pamannya Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik ya. Kafir itu non muslim ya, sama saja. Non muslim ya kafir ya. Kafir itu bahasa Al-Qur'an ya. Kalau tersinggung ya enggak apa-apa. Wong ini bahasa agama kita ya. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ya, dari kisah ini, cerita yang disampaikan dalam sebuah hadis, kita dapat memetik beberapa pelajaran ya, beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya saat ya, yang pertama ini silahkan dicatat, siapa tahu nanti saya tanya kembali ada hadiahnya. Berapa Tat sekarang Tat? Naik, hadiahnya naik. Istiqomah saja. Saya boleh jawab nggak Tat? Selama persediaan masih ada. Yang pertama, saat meninggal dunia, Abu Thalib itu didampingi oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini adalah ya Abul Hakam, gelarnya menurut orang-orang kafir Quraisy adalah orang yang bijaksana. Memang pandai dan cerdas, tetapi karena tidak beriman terhadap risalah Nabi SAW, maka dia digelari dengan bapak kebodohan atau Abu Jahal ya. Salah satu karakter dari Abu Jahal itu adalah dia betapa kuat memegangi tradisi, memegangi sesuatu yang sudah turun-temurun. Dia sakralkan apa yang sudah berjalan di masyarakatnya turun-temurun.
dan dia mengatakan kepada Abu Thalib kalimat yang mensakralkan ajaran nenek moyangnya sehingga menolak dakwah Islam. Dia mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, wahai sahabatku, apakah kamu akan mengikuti, akan meninggalkan, akan membenci, akan menjauhi yakni millahnya Abdul Muthalib. Millah itu ideologi, millah itu bisa pemikiran, millah itu bisa agama, sesuatu yang diikuti ya. Jadi millah itu sesuatu yang diyakini. Kalau bahasa Jawanya itu mitos ya, mitos. Kalau malam Jumat banyak arwah-arwah gentayangan, itu sudah mitosnya ya. Itu ajarannya dari mana? Dari nenek moyang, dari yang sudah turun temurun. Kalau menikah di bulan Suro bisa ciloko ya, itu juga ajaran yang sudah turun temurun sesuai dengan tradisi yang sudah diyakini ya. Makanya jarang ya orang yang mantu menikah di bulan Suro. Siapa yang mau menikah di bulan Suro? Kalaupun setelah nikah bulan Suro kemudian kok kena musibah, ya bukan karena bulan Suronya, karena memang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Silahkan nanti daftar nikah bulan Suro ya, supaya tradisi-tradisi jahiliyah itu bisa terkikis ya. Oleh karena jamaah sekalian, jangan mengikuti pemikirannya Abu Jahal. Apa pemikirannya Abu Jahal? Dia asobiyah, dengan kebangsaan, dengan kesukuan, dengan nenek moyang dan sebagainya. Oleh karena itu jangan heran dengan seruan-seruan untuk mengikuti Islam Nusantara. Ini jujur saja, terus terang, itu pemikirannya Abu Jahal ya. Pemikirannya Abu Jahal, dia mengembangkan Islam Nusantara. Nanti di luar Indonesia ada Islam apa lagi? Ada Islam apa lagi? Enggak bisa. Islam itu sumbernya satu, Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman salafun soleh yang benar. Dan akidah yang benar, pemahaman yang benar itu adalah yang mengikuti dalil, yang mengikuti ilmu. Oleh karena itu kalau kita dalam beribadah, jangan asal mengikuti orang banyak, jangan asal mengikuti tradisi, jangan asal mengikuti apa yang sudah turun temurun. Boleh silakan diikuti asal tidak bertentangan dengan akidah Islam ya. Misalkan tradisi gotong royong, silakan diikuti ya, gotong royong. Atau tradisi misalkan jalan sehat, silakan, tidak masalah. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama, kalau tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya yang sahih, tidak ada perintahnya dan contohnya ya, jangan terburu-buru diikuti. Karena tidak semua yang dari nenek moyang kita, tradisi kita itu dibenarkan dalam masalah agama. Dalam masalah agama kita harus taslim, tidak boleh berkreativitas ya. Apalagi membangga-banggakan ini keren ya, Islam Nusantara ya. Yang dari Arab, yang ciri-cirinya itu biasanya pakai gamis, cingkrang, jenggotan ya, jilbabnya gede, itu Islam abal-abal ya, nggak sadar namanya saja Abdul Aziz. Bahasa Arab apa bahasa Jawa itu? Sudah dikasih nama Abdul Aziz, hamba dari Maha yang kuat, kok nggak mau, kepingin diganti Abdul Iblis. Masya Allah, katanya ulama seperti itu ya. Itu kemarin belum lama juga ramai. Itu pemikiran Abu Jahal yang pertama. Pemikiran Abu Jahal yang kedua, kenapa Abu Jahal menolak dakwah Islam ya, memusuhi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam hatinya ada perasaan hasad, di mana Nabi akhir zaman yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keluar dari Bani Makhzun, tapi keluar dari Bani Hashim. Adapun Bani Hashim dan Bani Makhzun
itu punya rivalitas ya di bangsa Arab, saling bersaing, saling mengungguli. Dan ketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata keluar dari kaum Bani Hashim, bukan dari Bani Makhzum. Oleh karena itu Abu Jahal tidak mau menerima ajakan kebaikan dan akidah Islam karena bukan berasal dari kelompoknya. Ya, oleh karena jamaah sekalian, standarnya bukan organisasi, bukan ormas, bukan panitia, ya, tetapi standarnya adalah kebenaran yang disampaikan. Panjenengan mau ngaji di mana saja silahkan. Yang penting itu Islam, yang penting itu kebenaran yang kita cari.